Jadi di sini saya menginput setup untuk data perusahaan sampai di aktiva tetap. Pertama kita masuk di membuat data baru, kemudian kita masukkan semua informasi perusahaan, kemudian setelah itu kita klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan lagi, kemudian kita proses. Kemudian selanjutnya kita masuk di data rekening. Lalu kita klik switch. Kemudian kita menambahkan nama akun yang belum ada sebelumnya, tetapi di sini saya sudah menambahkan. Setelah itu kita klik saldo awal, lalu saldo awal akun. Kemudian di sini kita memasukkan semua saldo awal akunnya. Setelah itu kita klik rekam. Kemudian kita masuk di data nama alamat, kemudian kita klik tambah. Lalu kita masukkan data yang diminta, tapi sebelumnya saya sudah memasukkan. Setelah memasukkan semua, kita klik rekam. Kemudian kita ke setting, lalu saldo awal, lalu saldo awal piutang usaha. Kemudian di sini kita masukkan semua saldo piutang dari customer-nya. Setelah itu kita klik rekam. Lalu kita ke setting lagi, lalu saldo awal, kemudian saldo awal utang usaha. Kita masukkan juga semua saldo dari vendornya. Kemudian setelah itu kita klik rekam. Kemudian kita ke data-data, lalu data produk. Kemudian kita klik tambah. Kemudian di sini kita masukkan kode barang dan deskripsi. Setelah semuanya dimasukkan, kita klik rekam. Nah, kemudian kita ke setting, lalu saldo awal persediaan, kemudian kita klik baru, kita masukkan kode barang dan stok awal dan harga pokok satuan. Setelah itu kita klik rekam. Kemudian kita klik baru dan kita masukkan seperti caranya yang tadi. Kita masukkan semua lalu klik rekam. Setelah itu kita klik tutup. Kita klik ya. Lalu klik OK. Nah, untuk data harta tetap atau hak aktiva tetap kita tidak masukkan datanya karena di soal tidak ada. Jadi kita keluar saja lalu keluar tanpa backup. Itu saja dari saya, terima kasih. Sini saya akan melanjutkan transaksi pada tanggal 4 dan tanggal 10. Pertama itu kita masuk di pembelian, invoice pembelian. Lalu kita klik baru. Nomor masuknya itu vendor 001. Lalu nomor barangnya kita klik 2 kali. Itu satu tujuh terimanya akan terjadi BAT. Oke. Terus pada tanggal di sini itu pada tanggal 4 dan 10 di sini itu sama aja datanya. Dan di sini itu kita langsung masuk saja pada tanggal 4 dan 10 kemudiannya. Yang kedua itu satu, sini nomor barangnya itu PJ. Oke, lalu diterimanya 20, totalnya terus ini kita dalam tadi. Oke. Oke. Selanjutnya tuh yang ketiga itu vendor 001, nomor barangnya itu diterimanya itu sama saja 20. Jadi kami kita jangan dari VAT. Lalu kita rekam. Terus yang keempat itu di sini sama saja vendor 001. Nomor barangnya
diterimanya itu 20, kita jangkrik, terus kita lakukan lagi. Lalu yang terakhir itu 1 vendor 1 barang. Terimanya itu sebanyak 20 juta dan kali 1.500.000. Nah di sini kita upload. Kali ini kita akan melakukan transaksi tanggal 20 dan 21, yaitu bagian pembelian di tanggal 20 bagian pembelian PT Flexi memesan 10 unit harddisk 500 GB kepada PT Century dengan harga 245.000 per unit. Lalu tanggal 21 diterima pesanan harddisk dari PT Century sebanyak 9 unit. Dalam surat perintah pengiriman barang, harga harddisk tercantum 300.000 dan satu harddisk kekurangannya akan dikirim beberapa hari kemudian. Betul, ketika pas pembelian baru ke baru. Lalu kita masuknya PT Century, tahu tanggalnya, lalu kita masukkan barangnya, kita berisi semuanya. Nah, jadi saya Kita akan melanjutkan transaksi pada tanggal 22 sampai 25. Kita masuk ke persediaan, lalu kita klik baru. Lalu kita klik kode. Sini kita pilih kita klik kanan, kita klik OK. Lalu jumlahnya itu -1. Akunnya itu piutang, terus akunnya itu utang usaha. Oke. Lalu kita klik utang. Setelah itu kita klik penjualan. Lalu kita klik invoice penjualan. Kita klik baru. Nah, di sini nama pelanggannya yaitu PTK. Oke. Nah, di sini nama barangnya yaitu Canon. Kita klik OK. Yang satu. Ini langsung muncul harganya, kita ubah jadi VAT. Rekam. Masuk ke persediaan. Kita masuk ke pemakaian. Baru. Kita masuk ke kode. Dari kanan kita klik OK. Kita masuk jumlahnya 1. Di sini akunnya utang usaha.
sudah punya piutang usaha. Oke. Klik rekam. Klik OK. Nah, baik, di sini saya akan input transaksi tanggal 26 dan 27. Untuk 26 kita masuk ke penjualan, kemudian kita klik invoice penjualan, kemudian kita klik baru. Nah, di sini kita bisa input data transaksi di tanggal 26, mulai dari deskripsi, tanggal, nama pelanggan, dan bisa kita checklist di bagian jasa. Karena di sini saya sudah buat ini Sticky Malang itu 6 juta, kita tinggal klik di sini. Ini saya klik, kemudian di sini saya masukkan deskripsi pesanannya adalah training akuntansi komputer Sahir. Kemudian untuk kodenya itu adalah pendapatan lain karena pendapatan utama dari PT Flex ini adalah penjualan dagang. Kemudian dikirimnya ada 40 jam. Kemudian harga per jamnya itu ada 150.000. Sehingga totalnya adalah 6 juta. Kemudian pada transaksi ini tuh si Sticky Malang ini baru membayar 50% dari total harganya, sehingga dimasukkanlah uang mukanya adalah 3 juta. Sehingga saldo terhutangnya itu adalah 3 juta. Setelah kita kasih masuk di bagian uang muka, tinggal kita klik rekam. Nah, selanjutnya untuk transaksi tanggal 27 yaitu giro. Nah, sama seperti sebelumnya, kita masuk di penjualan, kemudian ke pembayaran piutang usaha. Lalu klik baru. Kemudian di sini akun kasnya itu bank, nah dia giro. Kemudian darinya atau penerimanya adalah BIN Komput. Dari BIN Komputama. Kemudian tanggalnya itu adalah tanggal 27 Januari. Lalu di sini kita checklist gironya, kemudian kita klik ke nomor invoice, kemudian untuk jumlah dibayarnya juga diubah sesuai dengan yang ada dalam transaksi, yaitu 200.000. Setelah itu kita klik sebesar, kemudian direkam. Nah, di sini tinggal dimasukkan nomor gironya. Kemudian nama banknya itu adalah Bank Mandiri. Nah, selanjutnya untuk pencairannya kita masuk ke KSN Bank, kemudian giro masuk. Sini ada gironya, kita klik giro cair, kemudian tinggal diubah giro cairnya di sini. Kita lepas checklistnya dan kita klik rekam. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.